Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2594 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop persembahan yang benar. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kupas tuntas ayat demi ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini berisi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dan pastinya nasihat-nasihat firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita semua orang percaya. Amin. Haleluya. Yang pertama, saudara, sekali lagi saya bacakan ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Yang pertama, saudara, persembahkan tubuhmu untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Karena kita sudah mendapat kemurahan Tuhan. Amin. Kita sudah diselamatkan karena kita beriman, karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan mau saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Karena Tuhan Yesus telah memberikan dirinya. Dia mati. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Tuhan Yesus telah membayar dengan sangat mahal. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris kalau kita orang percaya, orang Kristen, tetapi kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan.
Di saat ibadah sibuk dengan HP kita membalas chat, lihat postingan dan sebagainya. Saudara, tidak dilarang saudara bawa HP, silakan, tetapi tolong jangan sampai saudara fokus kepada HP saudara. Di saat firman Tuhan disampaikan, saudara sibuk membaca status di media sosial. Saudara boleh bawa HP saudara, tetapi yang dibuka itu ayat firman Tuhan yang sedang dibahas, bukan yang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Kita mau tinggalkan sejenak segala kesibukan kita. Dan kita mau intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang sangat-sangat dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita datang dekat beribadah kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Sehingga kita kuat menghadapi kerasnya kehidupan yang sangat kejam di luar sana. Orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan, merekalah yang pastinya akan keluar menjadi pemenang atas persoalan pergumulan yang mereka sedang hadapi. Amin. Karena di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, memberikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan yang akan bela perkara saudara. Tuhan yang pastinya akan menyertai saudara dan saya dan membawa kita kepada keberhasilan, kepada keberuntungan, kepada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Karena persembahan seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang Pak Pendeta minta maaf, saya tidak bisa datang beribadah, saya mau titip persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah dirimu, tubuh saudara, datang kepada Tuhan dalam ibadah. Amin. Saudara, mungkin pendeta saudara dapat menerima persembahan saudara. Tapi bagi Tuhan, Tuhan mau tubuhmu, dirimu. Ya, saudara yang harus datang kepada Tuhan. Jangan sampai saudara tidak pergi ke gereja, saudara, persembahan saudara yang tembus ke gereja, saudara pikir bisa nyogok Tuhan, bisa menyuap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan, adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Itu yang lebih penting. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Karena itulah ibadah yang sejati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Oh haleluya. Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan senang dengan kita. Pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Saudara yang sedang ada dalam persoalan pergumulan, pasti Tuhan beri jalan keluar. Amin. Pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Karena apa saudara? Saudara memberi diri, datang beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan yaitu hidupmu, dirimu sendiri, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, perhatikan ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Yang kedua saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Kita harusnya orang percaya berubah
Amin. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah seharusnya berubah, saudara. Karena kita yang tadinya belum percaya, kita masih hidup dalam kegelapan. Dan sekarang kita sudah hidup mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah seharusnya kita sekarang berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, jangan hidup sama seperti orang-orang dunia. Orang dunia mereka selingkuh, saudara juga ikut-ikutan selingkuh. Orang dunia main judi, saudara juga ikutan main judi. Orang dunia minum mabuk, pakai narkoba, saudara juga ikut-ikutan. Saudara dengar baik, kita harus berubah oleh pembaruan budimu. Amin. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara dan saya adalah representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Saudara, kalau saudara tidak jadi berkat, ya lebih baik saudara tinggalkan agama saudara. Jangan lagi percaya pada Tuhan Yesus daripada saudara malu-maluin Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus, sudah seharusnya hidup kita berubah. Dari yang gelap, sekarang terang. Amin. Saudara, kita tidak boleh hidup sama seperti orang dunia. Harus berbeda. Kita harus berani tampil beda. Amin. Haleluya. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di zaman itu, saudara, mereka hidup beda dengan orang-orang sesamanya. Saudara lihat juga Nuh. Nuh tidak hidup sama seperti orang-orang sesamanya. Saudara lihat. Mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka diberkati. Mereka mengalami Tuhan. Pembelaan, penyertaan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya hidup di mana sekeliling saya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hanya saya sendiri, orang Kristen. Di tempat saya kerja, di komunitas saya, di tempat saya tinggal, di kos saya. Teman-teman saya semua orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan yang tempatkan saudara di tempat itu. Supaya apa, saudara? Supaya hidupmu berdampak, jadi berkat buat mereka, jadi terang Tuhan. Sehingga mereka yang tidak mengenal Tuhan dapat melihat Yesus dalam hidup saudara. Jangan ikut-ikutan arus. Jangan terpengaruh dengan lingkungan, dengan pergaulan saudara. Saudara harus mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara, bukan saudara yang terpengaruh. Saudara yang harus berdampak. Amin. Harus mempengaruhi mereka yang ada di sekitar saudara. Supaya apa? Supaya mereka melihat hidup kita beda. Amin. Mereka melihat saudara, ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak berubah, kita hanya mempermalukan Tuhan. Orang-orang di luar sana sama aja, nggak ada yang beda. Dia orang Kristen, saya kenal tapi masih pukul istri. Dia orang Kristen tapi masih minum mabuk, pakai narkoba, masih judi, masih melakukan dosa ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dituntut berubah. Amin. Orang di luar sana itu mau melihat dari kita itu buahnya. Bagaimana kita mau berbuah kalau kita tidak berubah? Saudara yang dikasihi Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga saudara dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Amin. Saudara, Tuhan mau saudara berubah. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Saudara perhatikan. Ketika saudara belum bertobat, yang saudara lakukan apa? Wah, perkenanan iblis, saudara. Saudara melakukan dosa. Saudara itu menyenangkan hati iblis. Di saat saudara sudah bertobat, saudara berubah. Saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara melakukan hal-hal yang berkenan, yang Tuhan mau.
yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah nggak kita hidup dalam pertobatan? Jangan-jangan kita sudah Kristen, sudah melayani, tapi tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Mumpung masih diberi kesempatan dan waktu. Oleh karena itu, saudara, mari kita bertobat, kita berubah. Sehingga orang di luar sana dapat melihat, loh, minggu lalu dia masih melakukan ini dan itu. Tapi sekarang dia berubah. Amin. Tuhan mau saudara berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing saudara. Sehingga saudara benar-benar berubah menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ayat 3, perhatikan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Saudara yang saya tangkap di ayat 3 ini, kita yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, kita harus hidup menurut iman kita. Amin. Makanya firman Tuhan ini berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya yakin dan percaya, sama seperti talenta, diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan ada 1 talenta menurut kemampuan mereka. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Tuhan tahu kadar iman kita. Amin. Ada banyak orang, Tuhan tahu imannya besar, yang Tuhan karuniakan kepada orang itu, tetapi dia mengkerdilkan imannya. Dia tidak percaya sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan berikan kepada dia. Ada juga yang diberikan cuma sedikit, tetapi saudara, gayanya selangit. Nah, saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, hiduplah menurut ukuran iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bahwa kita semua punya banyak mimpi. Mimpi kita juga kadangkala di luar kemampuan kita. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, hiduplah menurut ukuran imanmu. Amin. Haleluya. Iman saudara, sebesar apa saudara tahu ukurannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menurut iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, Tuhan adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti dengan kami sedang merenovasi tempat ibadah, begitu juga di cabang-cabang yang Tuhan percayakan untuk saya buka. Saudara, saat ini kami semua sedang membangun. Saya percaya Tuhan yang sediakan, karena semua yang kami kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, walaupun tidak ada uang di tangan, tapi saya percaya Tuhan yang sediakan semuanya. Amin. Makanya saudara, saya mengajarkan, kita melangkah saja dengan iman. Amin. Sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, berdasarkan iman yang ada pada diri kita, saudara akan melihat hal-hal yang mustahil, hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa terjadi karena iman yang ada pada kita. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun iman kita. Kita latih hidup kita supaya kita betul-betul beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tidak mengandalkan manusia. Yang kami andalkan Tuhan. Biar Tuhan yang menggerakkan orang. Baik jemaat atau orang yang tidak kami kenal sekalipun. Yang akan dipakai Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan ini. Amin. Dan saya yakin dan percaya. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Tuhan perhitungkan semua apa yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat pelayanan saudara, untuk pekerjaan Tuhan, orang-orang yang saudara kenal di luar sana dan sebagainya. Saya yakin dan percaya saudara nggak rugi berinvestasi. Kalau saudara investasi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh mengandalkan manusia. Saudara kecewa. Saya tidak mengandalkan manusia. Saya mengandalkan Tuhan. Saya imani, aminkan bahwa Tuhan sediakan segala sesuatu. Amin. Haleluya, apalagi ini pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup menurut ukuran iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Mari kita persembahkan tubuh kita untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang ketiga, kita belajar, hiduplah menurut ukuran iman yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa berkati dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan. Mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kesembuhan dari Tuhan Yesus terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang lemah imannya dikuatkan, diteguhkan kembali. Hamba berdoa mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.